Guys, welcome back to Poltekkes Kemenkes Denpasar YouTube channel, dan kalian bertemu lagi dengan saya, your dearest host, saya Paramita, dan kita kembali di segmen Sandiwara santai bareng Direktur dan Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Karena tidak ada dusta di antara kita, no play guys, this is us, Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu orang di balik gedung-gedung bagus kita di tahun 2024-2025 ini, di balik surprise kita yang melaju secara pesat dan cepat, yaitu kita reveal pakai pantun seperti sebelum-sebelumnya. Mohon penonton cakepnya. Jalan-jalan ke Jakarta jangan lupa ke Mangga 2, dan inilah Wakil Direktur 2. Ya, walaupun penonton kita lupa bilang cakep, nggak apa-apa. Dan inilah Bapak Bagus Mahendra, benar, Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar. Silakan Pak, diperkenalkan dirinya di kamera. Iya, terima kasih Cahya. Ya, luar biasa sekali. Ini kita dapat wahana media untuk melakukan diskusi santai. Jadi tadi apa? Sandiwara. Sandiwara. Ya, sebenarnya sih ini tidak semua sandiwara. Jadi ini hanya nama di YouTube-nya, nama eventnya. Tapi pada prinsipnya saya Ida Bagus Made Putra Mahendra, Wakil Direktur 2, pada kesempatan ini mungkin akan sharing terkait pengelolaan keuangan, barang, dan sumber daya di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Oke guys, tadi udah dijelasin apa aja yang ada di bawah naungan Bapak Wakil Direktur kedua. Ada keuangan, sumber daya, dan sarana prasarana. Oke, Pak Gus, kita panggilnya Pak Gus. Iya, Pak Gus aja. Kalau untuk yang penjabaran dari 3 hal itu apa aja, Pak? Kalau keuangan itu apa aja, surprise? Iya, kalau keuangan itu pada prinsipnya kan bagaimana kita merencanakan pendapatan. Apa saja sih pendapatan untuk Poltekkes, dan bagaimana merencanakan anggarannya. Kaitan dengan belanjanya seperti apa. Jadi ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, kemudian kaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, ini kita bagaimana mengelola dosen, karena dosen adalah tenaga inti dari Poltekkes Denpasar. Begitu juga tenaga kependidikan, itu adalah supporting untuk pelaksanaan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain di Poltekkes. Nah, selanjutnya barang. Nah, barang ini adalah sarana prasarana yang memang mendukung semua kegiatan yang terlaksana di Poltekkes Denpasar. Ya. Oke. Itu penjabarannya, dan salah satunya adalah di depan kita, yaitu mesin kopi. Mesin kopi. Di direktorat, di jurusan juga ada. Di mana aja Pak tersebar mesin kopinya? Ya, ini memang masih kita uji coba. Uji coba, ini salah satu core bisnis kita. Kita menambah core bisnis, jadi kita selalu mengidentifikasi bisnis-bisnis apa saja sih yang memang bisa dikembangkan, selain kita memang secara basically bisnis yang paling besar adalah bisnis layanan pendidikan, jadi mahasiswa. Jadi kita berupaya mencari bisnis lain, salah satunya ini kopi maker, kemudian ada juga mesin vending yang ada snack, ada jajan, ada minuman. Itu kita coba, kita baru pasang di direktorat sama di jurusan keperawatan, karena kita ngelihat seperti apa load-nya. Marketnya Pak ya? Iya, marketnya. Menguntungkan tidak? Kalau memang nanti ini dirasa menguntungkan, kita lanjut. Tapi kalau tidak, kita akan pertimbangkan untuk melakukan evaluasi. Kita persilakan Bapak Wajir 2 atau Pak Gus untuk menikmati. Tapi Pak Gus bukan kopi guys, hari ini coklat. Iya, coklat. Karena tadi pagi sudah ngopi. Iya. Oke. Pak, reviewnya Pak, silakan. Ya, diminum dulu Pak, diminum dari review. Oke. Ya, kalau ini sebenarnya kopi ini ya di mana-mana kopi sama sih. Tapi bagaimana kita mendekatkan produsen kepada konsumen. Jadi ya ini mempermudah, jadi aksesnya mudah, jadi kita tidak perlu keluar kantor, tidak perlu gojek. Ya, jadi kaitan dengan rasa ya susu lah. Ya. Enak dong Pak kopinya. Oh ya enak. Oke. Editor, tolong.
Jadi rasa kopinya enak. Jadi selain coffee maker, vending machine, kita juga punya klinik Pratama, Iya. laboratorium terpadu, banyak. Iya. Untuk mendukung Sarpras dan kegiatan di Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Nah, Pak Gus sudah menjabat dari 2023 sampai sekarang. Perkembangan Sarprasnya sudah sejauh mana yang Bapak sudah lakukan? Oke, jadi kaitan dengan perkembangan Sarpras, memang semua butuh proses. Tapi kita berupaya bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Sarpras yang sudah ada. Karena perbaikan itu sebenarnya bagaimana memelihara alat-alat atau sarana prasarana yang memang sudah ada. Nah, sekaligus dalam kaitan pengembangan kita coba identifikasi Sarpras yang harus sudah diganti, beli baru. Nah, seperti itu. Jadi kita punya proses identifikasi seperti itu. Nah, kaitan dengan gedung sendiri terkait prasarana, kita sudah berupaya merawat dengan baik. Jadi ketika ada proses kerusakan atau terjadi kerusakan, ini teman-teman di urusan umum ini dengan sigap melakukan respon terhadap kejadian atau usulan perbaikan dari jurusan. Kami berupaya secepat mungkin melakukan respon. Tapi kaitan dengan perbaikannya itu ada proses. Jadi kalau misalnya langsung bisa dikerjakan, ini kerusakannya bisa dikerjakan langsung. Kita langsung kerjakan, tapi kalau butuh analisis, butuh biaya yang memang harus diidentifikasi, ini kita akan lakukan analisa biaya dulu, analisa kira-kira solusi untuk memecahkan itu seperti apa, sehingga hasil yang kita dapat nanti maksimal. Jangan sampai nanti tanpa analisis kita kerja, ternyata hasilnya tidak memuaskan atau ke depan cepat rusak lagi. Ya itu kan membuang sia-sia sumber daya yang memang kita keluarkan. Jadi seperti itu. Kalau lihat perkembangannya, ya mungkin bisa dilihat perubahan yang terjadi di perkembangan Sarpras mulai dari 2023 sampai sekarang. Dan kita selanjutnya kita akan terus berupaya melaksanakan itu dengan melakukan pendekatan efisiensi. Efisiensi tidak serta-merta mengurangi anggaran, tapi kita akan memilih ketika kita bisa perbaikan lebih efisien, kenapa harus yang wah? Jadi seperti itu, yang penting bisa terlaksana dulu perbaikan-perbaikan atau pengembangan-pengembangan sesuai standar. Ya. Skala prioritas, Pak ya? Betul. Yang perlu diprioritaskan yang mana dan yang efektif gitu. Betul. Oke. Kalau misalkan nih, lupa, minta calon mahasiswa baru ataupun orang tuanya kalau mau lihat Sarpras di Poltekkes, Kemenkes, Denpasar, dipersilakan ya Pak ya, untuk datang langsung ke direktorat ataupun jurusan yang dituju. Kalian bisa lihat Sarpras kita keren-keren banget, wah-wah banget, gitu. Oke, Pak Gus, kalau misalkan kita nanya tentang keuangan, pasti kalau misalkan penonton kita, kalau misalkan bukan umum dari mahasiswa baru ataupun orang tuanya, pasti penasaran tentang pembayaran UKT. Banyak pertanyaan yang datang, mungkin UKT-nya apakah satu kali bayar satu semester ataukah ada biaya lainnya dan lain sebagainya. Kita langsung bertanya langsung ke Pak Wadir 2, silakan Pak. Ya, jadi sebelum saya menjawab bisa bayar satu kali atau bisa cicil, di sini saya menjelaskan dulu bahwa Poltekkes ini adalah satu-satunya sekolah vokasi bidang kesehatan yang ada di Bali. Jadi kalau dibandingkan dengan sekolah lain, ini jauh sekali biayanya. Jadi dengan biaya seperti itu harusnya mahasiswa sudah bisa merencanakan proses pembayarannya akan seperti apa. Jadi sudah merencanakan sebelum masuk Poltekkes akan pembayarannya seperti apa, karena udah jelas di awal tarif kita sekian per bayar per semester, kemudian akan dibayar 3 tahun untuk diploma 3, 4 tahun untuk sarjana terapan. Nah, kaitan profesi itu prosesnya bundling. Nah, bagaimana mekanisme pembayaran? Jadi semua pembayaran yang terlaksana di Poltekkes melalui bank. Jadi tidak ada penerimaan langsung. Cash gitu nggak ada, Pak? Cash tidak ada. Jadi memang melakukan pembayaran ke bank. Nah, kemudian waktunya seperti apa? Ya memang waktunya ini
ini karena institusi pemerintah, ini kami diawasi sekali kaitan dengan proses bayar, proses belanja ini oleh auditor, baik auditor eksternal maupun internal. Karena kita harus laporkan itu semua. Nah, pembayarannya memang akan terjadi di bulan Januari dan di bulan awal Juli. Karena proses pembelajaran itu sudah dimulai di minggu kedua Januari dan minggu ketiga di bulan Juli. Jadi otomatis waktu pembayaran akan sempit. Tapi kita sudah memberikan pengumuman itu jauh hari, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan. Nah, bagaimana proses bayarnya ketika tadi yang disampaikan saya belum ada uang nih, gitu kan. Belum ada uang. Ya memang kita ada aturan yang memang mengatur ketika mahasiswa terlambat membayar itu akan dikenakan denda 50.000. Ya mau terlambatnya berapa hari tetap 50.000, tetap 50.000. Nah, kebijakannya yang saat ini memang ada, kita memberikan dispensasi. Karena tidak bisa kita memberikan mencicil karena kita nggak bisa pecah. Jadi memberikan dispensasi, mahasiswa yang belum bisa membayar membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua akan membayar pada tanggal berapa. Nah, itu yang bisa kita berikan untuk meringankan lah. Karena kan kita situasional ketika mereka merencanakan sudah di Poltekkes, sudah matang perencanaannya terkait pembayaran, tapi di tengah jalan ada musibah atau hal-hal lain yang terjadi, itu yang tidak bisa diprediksi, kami memberikan keringanan berupa dispensasi. Jadi itu yang bisa kita berikan kepada mahasiswa yang belum bisa membayar tepat waktu. Kayak gitu. Tapi UKT itu mengcover semuanya kan, Pak? Maksudnya praktek di lab maupun di stakeholder gitu? Iya, jadi UKT itu kan kepanjangannya kan ulang kuliah tunggal, jadi disingkat jadi UKT. Jadi memang adik-adik mahasiswa itu akan membayar satu kali saja yang mengcover biaya praktek, biaya perkuliahan, kemudian nanti wisuda, sudah masuk di situ, yudisium. Jadi tidak ada pembayaran lagi yang ditagihkan oleh Poltekkes di periode itu kaitan dengan proses pembelajaran sampai lulus. Jadi tidak ada. Gitu guys, disimak baik-baik, dan kalau misalkan mau lihat tarifnya ada di website Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi benar-benar transparan, kalian bisa lihat. Dan kalau misalkan sudah nonton podcast Beli Keju di Pasar sama Pak Gejir, itu ada tagline-nya Pak Gejir, UKT murah, gedungnya mewah, dosennya ramah, cari kerja mudah. Iya. Benar kan, Pak? Iya. Oke, kalau misalkan nanti mau mencari peluang beasiswa, Pak, kita kan nggak tahu mungkin dalam perjalanannya mahasiswa itu ada apa yang terjadi. Kalau misalkan beasiswa kan ada yang di awal, yang TMSE. Kalau misalkan di luar itu apakah ada atau tidak, Pak? Ya, jadi kaitan dengan beasiswa, kita kan punya target ini, mahasiswa mendapatkan beasiswa berapa persen. Targetnya 20%. Namun memang dalam prosesnya kita lakukan seleksi. Nah, selain memang dari TMSE itu tidak mampu secara ekonomi, ada juga berprestasi, beasiswa berprestasi atau istilah kemarin itu ranking teladan setiap semester. Jadi ada 3 orang yang memang diberikan di setiap kelas. Nah, misalnya di perawat, jadi ada 3 orang yang tertinggi itu akan dapat di setiap tingkat. Itu dapatnya cash atau diskon atau dia karena dia sudah membayar dulu dengan UKT yang full, nanti akan dapat pengembalian sebesar berapa persen mereka bisa mendapatkan rankingnya. Kalau ranking 1 berapa persen? 40%. 40%, ranking 2 30% dari UKT-nya. Dari UKT-nya. Nah, tahun ini kita akan kembangkan. Ini menunggu keputusan Bu Direktur. Kami mungkin akan berikan sesuai jumlah kelas. Misalnya ada kelasnya 3. Berarti ada 9 orang ranking. Jadi kami menyebutnya tidak di setiap kelas 3-3, tapi ada 9 ranking yang bisa diperebutkan. Jadi nanti akan di ranking dari 1 sampai 9. Itu akan per jurusan. Ketika memang kelasnya ada 3, kalau kelasnya ada 2, ya caranya 6. Kalau kelasnya hanya 1, cuma 3. Berarti pakai ranking umum sekarang? Iya, kan
dari dulu memang rankingnya umum, tapi hanya 3. Mhm. Sekarang kita kembangkan, kalau kelasnya lebih banyak, berarti persaingan di situ lebih Lebih ketat. ketat. Jadi kita bukan menambah juara di masing-masing kelas, tapi kita menambah porsi juaranya, porsi rankingnya. Jadi yang rankingnya dari 3, karena itu akan membuat keadilan. Kenapa kita tidak buat per kelas? Karena bisa saja ranking 4 di kelas A itu lebih besar daripada ranking 1 di kelas B. Itu tidak adil. Iya, Jadi benar. kita harus tetap ranking secara keseluruhan, tapi jumlahnya lebih banyak. Jumlah orang yang bisa mendapatkan beasiswa lebih banyak. Itu salah satu terobosan kemarin Bu Adir 3 sudah mengajukan itu, tinggal kita telaah. Karena memang kami prinsipnya adalah keadilan. Orang yang berhak memang dapat beasiswa kita akan berikan. Tapi kalau ada masih perdebatan seperti yang saya sampaikan bahwa mahasiswa di kelas ini, di kelas yang satu nilainya akan berbeda dengan kelas yang lain. Jadi rankingnya harus kita globalkan, tidak boleh per kelas. Kalau per kelas di situ jadi ketidakadilan lagi. Standarnya nggak ada jadi Pak ya? Iya, karena namanya ranking, kalau kita ranking 3 besar, kan persaingannya hanya di kelas itu. Kami mau persaingannya adalah seluruh jurusan angkatan, seluruh angkatan. Satu prodi berarti Pak? Iya, satu tingkat. Oh, Jadi satu per tingkat. Jadi per tingkatnya misalnya tingkat 1, dia punya 3 kelas. Jadi ada 9 orang tertinggi nilainya, itu yang bisa dapat beasiswa sesuai urutan. Tuh guys, banyak banget Ya, banyak. beasiswanya. Selain itu tadi Bu Wadir 3 bilang ini Pak, kalau misalkan dapat prestasi nasional, internasional, regional itu juga dapat reward. Kita akan hargai ketika mahasiswa itu mau berprestasi. Ketika kita minta orang untuk berprestasi, tapi kita tidak memberikan reward atas prestasinya, itu kan tidak bagus juga. Jadi bagaimana memotivasi anak-anak supaya berprestasi tingkat internasional maupun nasional. Jadi tingkat provinsi sama kabupaten belum bisa. Berarti nasional dan internasional. Nasional dan internasional saja. Tapi itu beneran works loh guys, karena emang dari 2023, 2024 melonjak naik di 2024. Salah satunya peran dari Kewadiran 2 dan 3. Ya, selain itu mungkin kita juga sedang menjajaki beasiswa dari bank. Oh, dari bank. Kita sudah dapat, ada satu dari BSI dan kemudian BTN. Itu sudah mau memberikan beasiswa. Ini kita berupaya ngambil dari Mandiri sama dari BPD. Karena sejatinya bank itu punya dana sosial yang memang harus disalurkan ke pendidikan. Jadi kita akan cari peluang-peluang itu. Sehingga mungkin bisa lebih banyak mahasiswa yang bisa menikmati beasiswa itu. Tuh guys. Tapi syarat dan ketentuannya harus S dan K berlaku. Ya. Jangan ragu untuk masuk ke Poltekkes, Kemenkes, Denpasar karena kita benar-benar mengusahakan mahasiswa untuk dapat beasiswa. Tapi ingat, kalau kata Pak Wadir, syarat dan ketentuan berlaku. Oke Pak, dengar-dengar Bapak juga jadi dosen. Di jurusan mana saja? Jurusan Pak. Oke, jadi setelah saya menjabat Wadir 2, saya juga diberikan tugas untuk mengajar. Jadi memang di awal saya hanya mengajar di perawat, sekarang ditambahkan ke TLM. Jadi ya pengalaman baru. Mungkin dulu pernah ngajar, tapi memang batasannya hanya komputer. Nah sekarang memang karena S2 saya kebijakan, diberikan lebih ke kebijakan. keleluasaan untuk mengajar lebih ke kebijakan. Jadi ya semua harus dijalani. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa itu bisa, pasti akan bisa dilaksanakan. Dan Pak Wadir 2 ini track recordnya lumayan cepat guys. Karena emang Wadir termuda kita sekarang. Termuda di Poltekkes. Iya, termuda di Poltekkes guys. Jadi emang role model banget. Udah S2, MPH, Master of Public Health ya kan Pak? Di bidang kebijakan, jadi dosen juga, Wadir 2 juga. Gimana sih Pak Bapak mengaturnya gitu? Kita minta tips atau nggak beliefment Bapak atau apa yang bisa membawa Bapak sampai sejauh ini dan jadi role model? Ya, jadi sebenarnya menjadi role model ini kan susah ya, karena kita akan dilihat, apalagi semakin tinggi jabatan, otomatis yang akan meniru atau istilahnya kalau jelek, ya pasti Pak Wadir aja jelek gitu loh. Nah, pasti kayak gitu. Ya udah Pak Wadir aja melaksanakan itu, ya kita juga gitu. Karena semakin tinggi beban itu akan semakin berat untuk pejabat itu. Nah, saya kemarin saat pernah diskusi dengan salah satu yang mewawancarai saya,
gimana sih cara mengupayakan jadi role model yang baik? Ya kita harus terlibat dalam semua kegiatan yang dilakukan tim kita. Harus hands on, Pak, ya? Iya, walaupun di situ kita hanya memberikan arahan, petunjuk, itu akan bermakna sekali bagi mereka. Karena kita ikut terlibat, jangan sampai kita menjadi pimpinan atau pejabat yang hanya meminta kerjakan. Hasilnya aja gitu. Iya, kerjakan selesai, tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya proses mereka sih, apa ada kendala sih mereka, sehingga hasil yang didapat pun akan maksimal dan kita akan selalu bisa dicontoh, karena role model itu kan sebenarnya contoh gitu loh. Contoh yang ya Pak Wadir aja misalnya ikut kok, jadi mereka akan merasa malu. Mereka akan merasa malu jika tidak ikut terlibat. Itu sebenarnya keterlibatan kita di dalam kegiatan. Kalau kita sendiri merasa enggan ikut terlibat, ya mereka pasti akan cuek gitu. Tapi itu sekecil datang tepat waktu, karena Pak Wadir itu datangnya tepat banget, guys. Benar. Di kantor tuh Pak Wadir termasuk yang datangnya pagi. Iya. Kayak gitu. Jadi kita berupaya seperti itu. Pantas dijadikan role model. Terakhir, Pak, ini dari Bu Wadir 1 sudah, Bu Wadir 3 sudah. Silakan Bapak promosinya untuk Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Ya, jadi kaitan dengan promosi, jadi saya menyampaikan pada kesempatan ini kepada calon mahasiswa, adik-adik lulusan SMA, SMK, jadi kami membuka peluang untuk bergabung dengan Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Tidak rugi yang pasti, karena biaya pendidikan di Poltekkes Denpasar sangat murah dibandingkan sekolah lain di Provinsi Bali. Ya, jadi kalian bisa bandingkan itu. Ya, jadi kami institusi pendidikan milik pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan, karena kita masih disubsidi, otomatis biaya kita lebih rendah. Itu kuncinya. Jadi mari bergabung bersama Poltekkes Denpasar. Ada jurusan perawat, bidan, kesehatan gigi, gizi, kesehatan lingkungan, dan teknologi laboratorium medis yang bisa diambil. Dan serapan lulusan di pasar kerja sangat luar biasa. Jurusan perawat itu sudah sold out, sudah habis. Jadi peluang kerja sangat besar. Jadi jangan ragu lagi, silakan daftar. Bisa kunjungi website kami, di Instagram juga ada. Segera daftar, karena memang pendaftaran SPMB bersama itu masih sampai tanggal 20 April katanya akan diralat. Diperpanjang 20 April. Karena 8 April itu masih libur. Oh, seperti itu. Tidak usah khawatir, ini karena ada libur nasional, itu akan diperpanjang 20 April. Dan untuk RPL Mandiri sampai 5 Mei. Iya. Oke. Ya, jadi silakan komunikasi. Kalau misalnya buntu di komunikasi mana, silakan. Kita banyak channel untuk melakukan diskusi atau komunikasi. Bisa dihubungi, kami siap melayani. Karena memang kita sebagai institusi pendidikan akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau mahasiswa tidak puas, ya berarti kami gagal. Evaluasi berarti. Betul. Ya, itu. Kalian bisa hubungi kami kita punya kontak di Instagram, ada hotline-nya juga di WhatsApp, dan kalau misalkan kalian mau lihat sarana prasarana, langsung datang, boleh ke jurusan yang dituju atau ke Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar, Jalan Sanitasi nomor 1 Sidakarya. Terima kasih kepada Pak Wadir 2 sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Dan untuk semua penonton, thank you so much for watching. Don't forget to give your like, comment, dan subscribe. Komen di bawah kalian mau tamu siapa lagi, atau mau Pak Wadir 2 lagi untuk ngomongin keuangan atau sarpras. Oke guys, see you on Sandiwara atau Santai Bareng Direktur dan Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Karena tidak ada dusta di antara kita, no play guys, this is us, Poltekkes Kemenkes Denpasar. See you!